Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih belajar tentang inspirasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Ada 3 perbedaan dalam penyajian teks ini. Dan perbedaan pola penyajian itulah yang menjadi ciri khas dalam setiap teksnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar slide berikutnya bersama-sama. Anak-anak, perhatikanlah ketiga contoh teks berikut ini. Yang pertama, yang kedua, dan teks yang ketiga. Jika kalian teliti, ada perbedaan dan persamaan di antara ketiga teks tersebut, bukan? Sebagai contoh, ketiga teks tersebut sama-sama bersifat ajakan. Teks pertama mengajak kita untuk melamar pekerjaan. Teks yang kedua adalah mengajak kita untuk belajar. Teks yang ketiga adalah mengajak kita untuk memakai masker yang benar. Namun, selain persamaan, tentu ketiganya juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Sebagai contoh, teks yang pertama tidak memuat gambar dan isi teksnya cukup panjang, bukan? Teks yang kedua hanya terdiri dari 1 kalimat. Dan teks yang ketiga didominasi gambar dan foto. Nah, setelah kalian mengetahui hal tersebut, lantas yang manakah teks yang merupakan iklan, slogan, atau poster? Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, kalian harus mengetahui dulu apakah yang dimaksud dengan iklan. Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, baik itu dari instansi atau lembaga, atau perusahaan, yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak ramai. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk, mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Secara umum, ada beberapa manfaat iklan yang bisa didapatkan oleh pengiklan. Yang pertama adalah produk atau jasa yang diiklankan akan dikenal atau lebih terkenal di masyarakat luas. Yang kedua, konsumen baru semakin bertambah sehingga meningkatkan angka penjualan produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, keuntungan pihak pengiklan akan meningkat karena penjualan produk atau jasanya yang diiklankan tersebut. Yang keempat, meningkatkan brand sebuah merek di masyarakat luas sehingga masyarakat mudah untuk mengidentifikasi produknya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri iklan pada umumnya. Yang pertama, informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Yang kedua, iklan menggunakan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik bagi orang lain. 3. Menggunakan kata-kata diksi atau bahasa yang tepat, logis dan sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target market. Yang keempat, menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk atau jasa tersebut. Yang kedua adalah kalian juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan slogan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan adalah suatu kalimat pendek yang menarik, mencolok,
dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, organisasi, dan partai politik. Cara menulis slogan adalah: slogan merupakan media informasi yang mengajak pesan dan juga berisi himbauan. Hal itu sering ditemukan di tempat-tempat umum berupa pengumuman yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar melaksanakan suatu tindakan. Yang ketiga adalah kalian juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan poster. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dapat dibaca oleh banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk atau jasa atau kegiatan seputar pendidikan dan lain-lain sebagainya. Poster memiliki beberapa ciri. Di antaranya yang pertama adalah merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar. Yang kedua, poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok, tujuannya untuk mencari perhatian pembaca. Yang ketiga, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, poster selalu mengandung unsur gambar yang menarik. 5. Poster dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Nah, setelah penjelasan dari Miss Sinur tadi, silahkan kalian kerjakan tugas portofolio berikut ini. Ada 5 tugas yang akan kalian kerjakan. Apabila kalian mendapatkan kesulitan untuk mengerjakannya, silahkan kalian hubungi Miss Sinur melalui WA atau kalian boleh telepon. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Dadah!